Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardan Tria Divensa dengan NIM 41520010068. Pada video ini saya akan membahas mengenai deep learning atau pengenalan tentang deep learning. Untuk pembahasan pertama pada video ini yaitu tentang perbedaan machine learning dan deep learning. Jadi, apa sih perbedaan machine learning dan deep learning? Untuk perbedaan machine learning dan deep learning sendiri pada praktiknya, yaitu machine learning mampu mengenali input dan membuat model secara manual dari data yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan untuk deep learning lebih mengandalkan algoritmanya sendiri untuk bertugas mempelajari semua karakteristik data itu sendiri dari awal hingga akhir. Di sini ada enam perbedaan untuk machine learning dan deep learning itu sendiri. Perbedaan yang pertama yaitu tentang masalah data. Dalam machine learning mampu mengolah data secara maksimal, sedangkan deep learning tidak mampu mengolah data dalam jumlah kecil secara maksimal. Untuk perbedaan yang kedua yaitu tentang ketergantungan hardware. Dalam machine learning bisa menggunakan mesin yang biasa-biasa saja untuk memproses data, sedangkan untuk deep learning membutuhkan mesin kelas atas dengan kemampuan memproses data dalam jumlah yang banyak. Untuk perbedaan yang ketiga yaitu tentang feature engineering. Dalam machine learning menugaskan pakar untuk mengidentifikasi fitur yang diterapkan dan membuat kode secara manual sesuai domain dan tipe data. Sedangkan dalam deep learning menugaskan algoritmanya untuk berusaha mempelajari fitur tingkat tinggi dari data itu. Perbedaan yang keempat yaitu tentang pendekatan penyelesaian masalah. Dalam machine learning, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan algoritma machine learning disarankan untuk memecahkannya menjadi beberapa bagian agar dapat diselesaikan secara terpisah. Sedangkan dalam deep learning harus membuat jaringan saraf buatan yang mampu menyelesaikan masalah secara keseluruhan dari awal sampai akhir tanpa perlu dipisahkan menjadi beberapa bagian. Untuk perbedaan yang kelima yaitu tentang waktu eksekusi. Dalam machine learning bisa melakukan eksekusi dari hanya 1 menit hingga beberapa jam. Sedangkan untuk deep learning membutuhkan waktu jauh lebih lama dari waktu machine learning. Untuk menyelesaikan suatu proses deep learning bisa menghabiskan waktu selama beberapa minggu. Perbedaan yang keenam atau yang terakhir yaitu tentang kemudahan interpretasi. Dalam machine learning, beberapa algoritma dari machine learning mudah untuk diinterpretasi. Sedangkan untuk deep learning menggunakan algoritma yang selalu sulit untuk diinterpretasi. Pembahasan berikutnya yaitu tentang tujuan dari pembelajaran training pada pemrosesan data. Tujuan dari pembelajaran training adalah untuk meminimalkan kesalahan sehingga kinerja mesin learning atau model diukur dengan squared error. Data training nantinya akan digunakan untuk melatih algoritma untuk menemukan model yang cocok, sedangkan data uji atau data testing digunakan untuk menguji dan mengetahui kinerja model yang diperoleh selama tahap pengujian. Pembahasan berikutnya yaitu tentang perangkat keras yang digunakan untuk pengolahan data menggunakan deep learning. Untuk perangkat keras yang digunakan buat pengolahan data deep learning yaitu Graphic Processing Unit atau GPU dan Tensor Processing Unit atau TPU. Jadi GPU dan TPU itu sendiri merupakan unit pemrosesan data di dalam perangkat keras komputer yang memungkinkan operasi matriks dilakukan dengan tepat. Pembahasan berikutnya yaitu penjelasan mengenai single perceptron. Jadi single perceptron layer bisa dibilang salah satu jaringan saraf tiruan yang paling sempurna. Jaringan hanya berisi satu lapisan pemrosesan. Jaringan ini hanya memiliki satu lapisan input dan satu lapisan output. Jaringan tersebut termasuk supervised learning yang artinya metode pembelajarannya dilakukan melalui contoh-contoh. Jaringan akan dilatih menggunakan serangkaian contoh input dan output yang diketahui. Selama proses pembelajaran, jaringan menyesuaikan nilai bobotnya untuk menghasilkan output yang diinginkan. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai Bayesian probability. Jadi, teorema probabilitas Bayesian adalah cabang dari teori statistik matematika yang memungkinkan kita untuk membuat suatu model ketidakpastian dari suatu peristiwa atau kejadian.
dengan menggabungkan pengetahuan umum dengan fakta yang diamati. Lalu pembahasan berikutnya yaitu tentang fungsi objektif. Jadi fungsi objektif itu sering disebut sebagai fungsi cos atau fungsi loss. Fungsi objektif sendiri merupakan fungsi yang nilainya akan dioptimalkan. Fungsi objektif ini bisa bernilai maksimum atau minimum. Fungsi objektif digunakan untuk mengevaluasi solusi kandidat atau yaitu serangkaian weight. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai lokal minima. Jadi lokal minima adalah nilai minimum pada suatu daerah lokal saja dan nilai ini lebih kecil daripada nilai minimum global atau global minima. Pembahasan berikutnya yaitu tentang convolutional neural network. Yang pertama saya bahas yaitu tentang convolutional neural network yaitu konsep kerjanya. Jadi konsep kerja pada convolutional neural network yaitu jenis jaringan saraf yang biasa digunakan dalam data gambar. CNN dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi objek pada citra. Pada algoritma CNN, konvolusi input data dilakukan menggunakan filter atau kernel yang kemudian digunakan untuk memetakan fitur. Operasi konvolusi dilakukan dengan menggeser filter di atas input. Di setiap lokasi dilakukan perkalian matriks dan penjumlahan hasil pada peta fitur. Pembahasan berikutnya yaitu masih sama tentang convolutional neural network, tentang tujuan konvolusi pada data citra. Oke, konvolusi citra adalah teknik untuk menghaluskan atau memperjelas suatu citra dengan cara mengganti nilai piksel dengan beberapa nilai piksel yang cocok atau mendekati dengan piksel aslinya. Namun saat dilakukan konvolusi, ukuran gambar tetap sama, tidak berubah. Eh, Pembahasan berikutnya yaitu tentang fully connected layer pada convolutional neural network. Jadi, activation map yang dibuat oleh layer ekstraksi fitur masih berupa array multidimensi. Jadi mau tidak mau kita perlu mengubah peta aktivasi atau activation map menjadi vektor sehingga dapat digunakan sebagai input dari fully connected layer. Layer ini memiliki layer tersembunyi, fungsi aktivasi, lapisan hasil, dan fungsi kerugian. Lapisan ini merupakan lapisan yang biasanya digunakan pada aplikasi multilayer perceptrons dan yang tujuannya adalah untuk mengubah ukuran data sehingga data dapat diklasifikasikan secara linear. Setiap neuron pada convolutional layer pertama-tama harus diubah menjadi data satu dimensi sebelum dapat dimasukkan ke dalam fully connected layer karena menyebabkan data kehilangan informasi spesialnya dan tidak dapat dipulihkan. Sedangkan lapisan yang terhubung sepenuhnya hanya dapat diimplementasikan di ujung jaringan. Convolution layer dengan kernel 1x1 merupakan fungsi yang sama dengan lapisan yang terhubung sepenuhnya, tetapi mempertahankan sifat spesial data. Oleh karena itu, penggunaan layer ini di CNN saat ini belum tersebar luas. Baik, mungkin sekian video pengenalan tentang deep learning dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.